Pemirsa, Sandiaga Uno menyatakan keluar dari pengurus maupun keanggotaan Partai Gerindra. Pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu santer. Disebut akan berpindah dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan. Teka-teki langkah politik Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno semakin terang. Pria yang akrab disapa Sandi itu akhirnya menyatakan keluar dari pengurus maupun keanggotaan Partai Gerindra. Ya, kalau ada kesalahan selama ini mohon maaf. Mudah-mudahan tentunya di momen Lebaran ini kita bisa terus mempererat silaturahim dan berjuang bersama. Itu intinya. Dan tadi juga sudah mohon pamit dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini di hari kedua bulan suci Lebaran, bulan suci Ramadan sudah lewat, bisa menyambut tugas-tugas berikutnya. Pernyataan Sandiaga ditanggapi langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Sufmi menyebut Sandiaga akan menjalani tugas baru di tempat lain. Buka suratnya soalnya. Mekanisme selanjutnya gimana? Suratnya belum saya buka. Nanti kalau udah kita buka, kan itu kan mesti ketua umum yang buka. Nanti setelah sampaikan ketua umum, baru nanti kita akan, ya ada berita-berita, tentunya awak media akan lebih tahu. Ya. Dalam konteks permasalahan itu Pak, seperti ada secara lisan tadi itu Pak Sandiaga berpamitan. Ya tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada kehilapan, ketidaksengajaan selama ini, Pak Sandi meminta maaf dan juga meminta maaf kepada Ketua Umum. Kemarin juga sudah silaturahmi. Sebelumnya, isu kepindahan Sandiaga dari Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan P3 sudah mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Apalagi muncul dukungan dari pengurus daerah P3 untuk mendorong Sandiaga maju di Pilpres 2024. Lantas, benarkah setelah pamit dari Gerindra, Sandi akan bergabung dengan P3? Atau langkah politik Sandiaga akan berlabuh di partai politik lain? Tim TV One mengabarkan. Ya, Sandiaga Uno akhirnya keluar dari Partai Gerindra setelah berpamitan kepada Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko pada hari Minggu kemarin. Tidak ketinggalan, Sandiaga juga menitipkan surat untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apakah hal ini artinya pemirsa Sandiaga Uno segera bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pemirsa? P3 mengatakan siap untuk menyambut Sandiaga Uno dengan baik. Akankah P3 akan menjadi kendaraan politik bagi Sandiaga untuk maju sebagai cawapres? Untuk nama cawapres favorit 2024, nama Sandiaga ini memang acap kali muncul di urutan teratas. Dengan siapa Sandiaga akan berpasangan? Mungkinkah kira-kira dengan nama Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu ada Pak Habibur Rahman, kemudian juga ada Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, yaitu ada Pak Muhammad Romahur Muzi, serta ada pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Pak Habibur Rahman terlebih dahulu. Gerindra sudah melepas Sandiaga Uno nih ya. Kira-kira Sandiaga Uno apa sih alasannya untuk keluar dari Gerindra? Ya, saya pikir kalau soal alasan agar dikonfirmasi ke yang bersangkutan ya. Kalau kami ini kan partai terbuka dan kita kan nggak ngurus 1-2 orang. Tiap hari orang masuk Partai Gerindra mau jadi anggota, jadi kader itu ada ribuan orang. Jadi kalau ada satu orang yang keluar ya kami nggak perlu mengkonfirmasi alasan dan lain sebagainya ya, karena yang berhak menyampaikan alasan itu adalah orang tersebut sendiri. Tapi intinya begini, itu adalah hak konstitusional ya, itu hak konstitusional yang boleh digunakan. Kami nggak akan pernah menahan ya orang yang pengen keluar dari partai. Tapi menarik begini, dalam pernyataan Bang Sufmi Dasko waktu itu Pak Habibur Rahman
disebutkan bahwa Sandiaga Uno ini akan menjalani tugas baru di tempat yang lain. Artinya mungkin ada omongan lah sebelumnya ke Gerindra akan kemana begitu. Karena ada statement yang sebelumnya mengatakan akan menjalani tugas di tempat yang lain. Mungkin, enggak. Tidak bisa dimaknai bahwa pindah ke partai lain merupakan penugasan dari Partai Gerindra, enggak mungkin. Enggak, maksudnya ditugaskan Karena ada tugas di tempat yang lain, bukan dengan Gerindra. Mungkin sempat bercerita tidak? Atau sempat bercerita mungkin alasannya akan kemana, rencananya apa begitu? Kan kayak kemarin kan beliau hari pertama Idul Fitri, memang itu kan acara biasa, tidak ada acara khusus ya. Habis sholat Id memang biasanya kami yang di Jakarta tidak mudik, main ke rumahnya Pak Prabowo. Itu beliau kemarin hari pertama Idul Fitri bersama dengan pengurus inti yang lain ke rumahnya Pak Prabowo. Tapi tidak ada yang namanya festivalisasi pelepasan dan lain sebagainya, enggak ada. Ya silakan saja kalau pada akhirnya Pak Sandi memang menyampaikan surat yang isinya pengunduran diri, ya monggo, kita nggak ada masalah. Itu isinya isi suratnya murni penjelasan soal pengunduran dirinya atau ada pesan-pesan tertentu mungkin? Apakah suratnya sudah diterima Pak Prabowo, sudah dibuka, sudah dibaca? Saya nggak tahu ya, tapi kalau yang disampaikan, saya juga belum baca suratnya, tapi kalau yang disampaikan oleh Pak Sandi sendiri kurang lebih kan itu isinya. Dan kalau dari gesturnya kan Pak Sandi kan sebelum benar-benar akhirnya kemarin mendeklarasikan pamit, ya juga kan sudah berapa kali menghadiri pertemuan dengan partai lain, ya bukan dalam konteks mengkomunikasikan Pak Prabowo sebagai capres ya. Pertemuan ini kan seperti itu ya, nggak menjalankan misi dari partai. Jadi ya nalar yang wajar ya, memang beliau mengundurkan diri untuk pindah partai. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke P3 nih. Ya, katanya informasinya santer sekali terdengar bahwa Sandiaga Uno akan pindah ke P3. Betul demikian? Ya, Pak Sandi itu dengan kita sudah membangun komunikasi cukup lama. Lebih dari setahun yang lalu Pak Sandi memang sudah permisi kepada kita untuk membangun komunikasi intensif. Yang bersangkutan tentu membangun komunikasi intensif ini dengan dua tujuan. Pertama ingin membesarkan P3, kemudian yang kedua tentu tidak terlepas dari keinginan yang bersangkutan atas dorongan kawan-kawan bahwa modal sosial yang sudah dimilikinya cukup tinggi untuk mematut-matut diri menjadi calon atau bakal calon wakil presiden. Nah, tentu dengan ucapan permisi seperti itu, dan bukan hanya Pak Sandi, ada juga waktu itu Pak Erick Thohir yang menyampaikan hal yang sama. Kami sebagai partai yang memang menerima secara terbuka siapapun yang ingin bergabung, ya kita juga membuka diri. Dan setelah itu Pak Sandi secara rutin 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan sekali selalu hadir di acara-acara P3 di berbagai pelosok di Indonesia. Beliau hadir yang terakhir kemarin itu di beberapa peringatan hari lahir partai, ada di Malino, di Sulawesi Selatan, beliau hadir di Jogja, beliau hadir di Cirebon, beliau hadir di Jakarta Barat, di beberapa tempat. Yang dari situ kami melihat bahwa Pak Sandi cukup agresif untuk melakukan pendekatan kepada kami. Yang terakhir ini bahkan beliau secara khusus memang menyampaikan kepada Pak Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, kurang lebih 5 hari sebelum Lebaran dan hari Lebaran pada malam harinya, bahwa beliau sudah menyatakan berpamit kepada Pak Prabowo Subianto dari Gerindra sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Yang kedua, beliau menyampaikan sebelum menyampaikan surat yang tadi sudah disampaikan, bahwa besok saya akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi. Tentu selanjutnya kami akan berkomunikasi lebih intensif lagi dengan P3 terkait dengan rencana-rencana Pak Sandi ke depan. Itu yang disampaikan kepada Ketua Umum kami. Mas Romi, artinya dari yang dikatakan oleh Mas Romi ini, artinya ketertarikannya datang dari sosok pribadi Pak Sandi sendiri, bukan diajak oleh P3. Oh betul.
Betul. Dari awal memang Pak Sandi yang memang membangun komunikasi kepada kami. Bukan kami yang melamar Pak Sandi, bukan. Oke, tapi kalau dengan demikian sebenarnya disampaikan tidak goal politiknya apa sih ingin bergabung dengan P3? Selain mungkin ada visi dan misi yang sama, tapi tercermin tidak mau ngapain begitu di P3? Apakah P3 kemudian akan menjadi salah satu kendaraan politik atau katakanlah kendaraan politik bagi Sandiaga Uno? Kira-kira memberikan kesempatan untuk menjadi cawapres? Kalau hari ini kita berbicara keinginan, tentu yang sejak awal disampaikan saya ingin membantu membesarkan P3. Kemarin pun ketika setelah Lebaran, malam harinya beliau ketemu dengan Pak Ketua Umum empat mata, tapi kemudian Pak Ketua Umum menyampaikan kepada saya bahwa Pak Sandi mengungkapkan keinginannya untuk membesarkan P3 karena P3 ini partai yang legendaris sudah 50 tahun, jadi beliau terpanggil untuk membangun P3, apalagi ibundanya juga pernah menjadi aktivis di lingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga memang beliau terpanggil. Itu yang disampaikan. Tidak hanya itu yang kami tangkap. Nah, yang kedua, bahwa kemudian beliau juga mematut-matut diri, tadi saya katakan, untuk siap atau disiapkan menjadi bakal calon wakil presiden. Ya, tentu sebagai partai politik yang kita akan segera mengambil sikap, karena esok kita akan melaksanakan rapat pimpinan nasional partai di Jogja, untuk mengambil keputusan P3 tentang sikap pencapresan partai di 2024 yang akan datang. Pak Sandi merupakan salah satu shortlist kita menjadi salah satu tokoh nasional yang kita gadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Tapi tentu bukan hanya nama Pak Sandi, karena rapat pimpinan nasional besok akan ada aspirasi dari 34 wilayah di seluruh Indonesia, ditambah 3 daerah otonom baru di Papua yang akan disampaikan secara langsung dalam rapat resmi partai. Bahwa nama Pak Sandi muncul oleh Dewan Pimpinan Wilayah P3 Gorontalo, betul. Beberapa waktu yang lalu di Musyawarah Kerja Wilayah P3 tingkat Provinsi Gorontalo, nama Pak Sandi diajukan bahkan bukan hanya sekedar sebagai calon wakil presiden, tapi sebagai calon presiden. Nah, tentu kami menata dan menakar diri apakah memang memungkinkan atau tidak. Karena hari ini sudah ada 2 bakal calon presiden yang diumumkan, Mas Ganjar dan Mas Anies. Tinggal Pak Prabowo kalau kita berbicara dari sisi 3 elektabilitas tertinggi dalam berbagai survei. Nah, apakah memang Pak Sandi akan lebih patut menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Dan apakah memang akan berangkat dari P3? Kita tunggu dalam 1-2 hari ke depan di keputusan rapat partai. Analisanya seperti apa? Coba saya ingin tanya ke Mas Hanta Yuda, apakah punya analisa politik yang sejalan dengan isu-isu yang berkembang saat ini bahwa Sandiaga Uno kemungkinan bisa maju entah itu dari P3 atau nanti partai lain? Apakah memang ini akan jalannya Sandiaga akan menjadi pasangannya 2 calon presiden yang sudah diumumkan atau bagaimana? Ya, Alpat, saya kira strategi manuver politik yang dibangun oleh Sandiaga Uno ini ada 3 catatan saya. 1, ini trik yang mirip ceritanya tapi dengan pola yang berbeda di 2019. Kita ingat di 2019 Sandi sempat mundur, keluar, kemudian masuk kembali ke Gerindra setelah kalah dalam pertarungan di Pilpres. Artinya memang strategi untuk mendapatkan posisi atau tiket cawapres agar diterima oleh partai-partai koalisi pada saat itu. Jadi ini bagian dari strategi kandidasi Sandi. Yang kedua, kita tahu posisi Sandi hari ini ketika bicara tentang peluang kontestasi Pilpres, ruangnya semakin sempit di Gerindra. Kita tahu di Gerindra ada figur yang sangat kuat sebagai ikon partai, simbol partai, secara elektabilitas masih cukup kokoh dan stabil, yaitu Pak Prabowo. Sandi sadar betul tidak mungkin bisa melawan Prabowo, kemudian ingin bertarung di 2024, bertarung menjadi rivalnya Pak Prabowo itu mustahil. Sehingga exit strateginya ya paling rasional kalau Sandi seperti tadi disampaikan Mas Romi juga sedang ingin menuju 2024, ya strategi yang kedua ini karena Gerindra sempit. Nah, yang ketiga kita mulai masuk ke P3-nya. Nah, ini adalah strategi Sandi untuk mendapatkan tiket politik boarding pass sebenarnya. Bagaimana caranya? Kalau bahasa Mas Romi tadi adalah mematut-matut diri untuk layak menjadi cawapres dari 3 kandidat yang sudah ada. Kalau Prabowo tadi hampir mustahil, Anies dulu sudah pernah bersama, ceruknya hampir sama, juga mungkin tidak bisa saling melengkapi. Yang disasar atau dibidik oleh Sandi adalah menjadi cawapresnya Ganjar.
Kenapa? Momentumnya juga baru sekarang. Karena menyambung dengan momentum ketika PD Perjuangan baru saja mengumumkan Ganjar sebagai capres. Nah, ini yang kemudian disambut oleh Sandi, saya kira bagian dari manuver yang dilakukan oleh Sandiaga Uno. Analisa 3 poin singkat saya ini, saya kira terklarifikasi, terkonfirmasi dari Mas Habib mengatakan poin pertama saya tadi, tidak ada penugasan atau pola seperti 2019 lalu, seperti ada kesepakatan Gerindra. Ini tidak, ini murni saya yakin sekali Sandi dan terkonfirmasi itu tidak ada kaitan dengan Gerindra dan strategi seperti dulu. Dan Mas Habib saya kira juga menyatakan hal yang sama. Sama juga saya mengatakan ini bagian strategi kandidasi untuk mendapatkan tiket politik, terkonfirmasi juga disampaikan oleh Mas Romi tadi barusan, yang lebih awal inisiatifnya bukan P3 tapi Mas Sandi. Jadi saya kira ini adalah bagian dari strategi Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres yang dibidik pertama sekarang adalah Ganjar. Momentumnya bisa kita baca. Dan disambut pula tadi informasi dari Mas Romi akan ada rapim, ada keputusan penting di P3. Kalau saya sih bisa sudah, meskipun dinamis mungkin ya, tapi bisa ditebak nanti arahnya siapa yang akan diusung oleh P3. Dan mungkin realistisnya cawapres menguatnya memang ada nama Erick Thohir, ada nama Sandi, tapi Sandi saya kira di P3 jauh lebih kuat. Kalau Erick lebih ke Partai Amanat Nasional kalau kita perhatikan dinamikanya. Nah, tapi menurut saya bagi Mas Sandi tidak mudah ya untuk membidik posisi ini, karena Mas Sandi punya rival politik, kompetitor yang juga berat sebagai cawapres. Kita sebut aja nama-nama yang disebut oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu. Menyebut nama Erick Thohir, Sandiaga Uno sendiri, kemudian Mahfud MD, kemudian ada Ridwan Kamil, ada Erlangga dan seterusnya. Ada kekuatan memiliki partai seperti Erlangga, tapi ada memiliki kekuatan elektabilitas dan logistik sama dengan Sandi seperti Erick Thohir. Pak Mahfud dan Ridwan Kamil juga punya kekuatan dari segi elektabilitas. Nah, figur-figur yang lebih baru, lebih fresh ini menurut saya akan menjadi kompetitor bagi Sandi untuk disandingkan. Karena posisi cawapres di variabel saat ini ada sangat menentukan, di mana peta pilpres kita, capresnya kompetitif antara Ganjar, katakan Prabowo misalnya maju dengan Anies, itu mereka kan saling pernah menyalip. Prabowo pernah disalip oleh Sandi dan Ganjar pernah disalip oleh Prabowo, dinamis. Sehingga para capres ini akan berhitung betul mencari cawapres yang kontributif secara elektoral. Baik si capresnya, para kingmakernya, atau partai-partai tergabung dalam koalisi. Nah, langkah Mas Sandi saya kira sudah 2 langkah ini yang kita, kalau saya baca, satu keluar dari Gerindra meskipun punya dampak efek negatif juga yang harus diantisipasi dan persepsi publik. Yang kedua sudah masuk langkah kedua ini, sedikit lagi kemungkinan akan masuk berlayar ke partai baru sebagai kendaraan barunya, saya menduga adalah P3. Nah, pertarungan yang ketiga yang saya kira yang akan kompetitif adalah apakah berhasil menjadi cawapres Ganjar bertarung bersama nama-nama kuat yang seperti saya katakan tadi, yang juga punya kedekatan dengan para ketua umum, yang juga punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah, inilah saya kira menjelaskan mengapa Ganjar, karena ceruknya Sandi berharap melengkapi dan juga sedang berada di gerbong yang sama dengan Ganjar Pranowo, yaitu dalam konteks ini Pak Jokowi. Oke, baik, perbincangan dan potensi akan menjadi rival Pak Prabowo kalau Prabowo maju. Oke, perbincangan semakin menarik ya Mas Hanta Yuda, tapi tampaknya kalau dari apa yang disampaikan Mas Hanta Yuda tadi, tampaknya ini kemungkinan besar Sandiaga Uno ini jangan-jangan akan lebih merapatnya kepada Ganjar, tapi itu semua tergantung dengan P3 nantinya, kalau memang nanti bergabung dengan P3. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa, usai jeda berikut tetaplah bersama kami.